Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi di Pengen Cerita Aja bersama saya Aksa. Pada video sebelumnya saya pernah bilang bahwa yang namanya berita hoax itu nggak ada. Kenapa? Alasan saya adalah karena berita adalah tingkatan tertinggi dari sebuah informasi yang mana sudah ditentukan bahwa informasi yang disampaikan adalah fakta, sehingga akhirnya dia bisa disebut sebagai berita. Tapi ketika sebuah informasi tersebut tidak bisa memunculkan fakta, maka dia tidak pernah masuk ke dalam kategori berita. Jadi ketika kita mendengar ada frasa atau orang yang bilang itu berita hoax, maka dia salah menurut saya, karena berita hoax tidak pernah ada. Lalu ketika ada berita yang salah, maka dia bukan berita tapi adalah informasi yang salah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa sebuah berita itu adalah benar adanya sebuah berita, bukan sebuah informasi yang salah? Di sisi lain saya juga melihat video ini juga masuk ke dalam materi yang ingin saya sampaikan kepada siswa kelas 8, di mana kita sedang membahas tentang materi teks berita. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, saya memberikan tugas untuk berusaha mengidentifikasi teks berita. Nah, untuk mengidentifikasi teks berita di dalam materi ini sebenarnya kita hanya berfokus kurang lebih ada tiga hal utama, terutama untuk pembelajaran teks berita siswa SMP kelas 8 yang harus diperhatikan. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah struktur. Kedua, membicarakan fakta. Ketiga, kita berfokus kepada syarat, yaitu adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Melihat beberapa waktu yang lalu tugas yang dikerjakan oleh kebetulan siswa-siswa yang saya ajar kurang tepat, saya tidak bilang salah tapi kurang tepat, maka alangkah baiknya saya rasa saya memberikan arahan bagaimana cara mengidentifikasi berita. Saya bisa bilang seperti yang saya inginkan. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan pilih salah satu berita yang ada di saya menyarankan untuk koran. Saya tidak menyarankan untuk mencari berita di online atau daring. Pilih berita di koran. Silakan kalian pilih berita apapun. Nah, kemudian kalian lihat beritanya. Kebetulan saya milih ini. Judulnya Apotek Narkoba di Rutan Salemba. Nah, yang kalian lakukan adalah cari pilih berita itu dan kalian benar-benar cari sampai pada bagian akhir berita. Nah, kebetulan cara menentukan apakah berita itu sudah sampai akhir atau belum yang kalian pilih, kalian lihat di bagian, semoga terlihat di bagian akhir sini. Ya, di bagian akhir sini itu berakhir dengan tulisan dalam kurung, ada tulisannya ya di dalam kurung. Itu berarti berita yang kalian pilih atau kalian tentukan itu sudah sampai akhir. Tapi ketika kalian lihat di bagian ya ini judul beritanya, lalu kemudian sampai bawah terakhir di sini, ketika di akhir sini itu tulisannya masih bersambung, berarti kalian harus mencari sambungannya sampai mana. Itu pertama, pilih berita sampai tuntas. Nah, pertama yang kita bicarakan adalah
tentang struktur. Untuk mempermudah kalian, kenapa saya minta kalian memilih berita dari koran? Cara kalian menentukan struktur sebuah berita, ya kalian bisa menggunakan kertas koran ini. Kalian tentukan, kalian hanya tinggal menandai bagian mana sampai mana yang masuk ke dalam identifikasi, terus kemudian bagian mana sampai mana yang masuk akhirnya ke deskripsi. Kalian hanya tinggal tandai dan kemudian foto. Itu yang pertama, membicarakan tentang struktur. Yang kedua, cara benar-benar mengidentifikasi berita menurut saya adalah mengetahui tentang fakta. Nah, berbicara tentang fakta, kita harus bisa membedakan antara fakta dengan opini. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi, bukan apa yang benar-benar ada, bukan dibayang-bayangkan seolah-olah ada. Ya, fakta itu adalah yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Apa bedanya dengan opini? Opini bisa kita bilang adalah pendapat. Misalnya orang bilang, andai saja pemerintah bla 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 bla. Nah, maka ketika ada kalimat pengandaian, ada kata andai atau misalnya dan lain sebagainya, itu yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat, maka itu bisa masuk ke dalam opini. Nah, secara tidak langsung tugas yang kemarin, setelah kalian mencari berita terus kemudian menentukan struktur beritanya sampai selesai, kalian harus mencari fakta apa yang sebenarnya disampaikan oleh berita tersebut. Kayak misalnya ketika di sini judul beritanya adalah apotek narkoba di rutan Salemba. Nah, saya menemukan bahwa fakta yang berusaha disampaikan di sini adalah ketika Surya Anta, salah satu bekas narapidana di rutan Salemba, membeberkan praktik jual beli narkoba di dalam rutan, juga maraknya pungutan liar. Itu adalah faktanya yang berusaha disampaikan di berita ini. Nah, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, nah ini masih banyak yang kurang tepat. Kita berfokus kepada syarat adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tugas kita adalah membuat pertanyaan menggunakan 6 kata tanya tersebut. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu berfokus kepada fakta yang disampaikan. Ketika misalnya tadi faktanya sudah saya sampaikan, pertanyaan apa? Kita mulai dari apa? Pertanyaan adalah apa yang disampaikan di berita ini, atau apa yang berusaha disampaikan Surya Anta. Nah, atau apa yang berusaha disampaikan di berita ini. Misalnya di sini sebutkan faktanya tadi kan ngomongin soal adanya apotek narkoba di rutan Salemba. Pertanyaan apa yang disampaikan di berita ini? Membeberkan praktik jual beli narkoba di dalam rutan, juga maraknya pungutan liar. Ada kalimatnya di sini. Kemudian berhubungan lagi dengan fakta yang disampaikan. Di mana kejadian, di mana diduga adanya praktik apotek narkoba misal. Dari sini kan ada. Kalian cari di dalam sini kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan di mana. Ingat, setiap kalimat tanya yang kita buat harus berfokus kepada fakta. Kemudian apa, di mana, kapan. Misalnya kapan terjadinya ya. Kalau silakan kapan terjadi atau kapan diduga adanya praktik ini segala macam. Jadi tetap berfokus kepada fakta yang bisa disampaikan. Apa, di mana, kapan, siapa. Siapa yang membeberkan, atau misalnya siapa yang bertanggung jawab terhadap praktik tersebut dan lain sebagainya. Intinya berhubungan dengan fakta. Siapa, mengapa bisa terjadi mengapa bisa terjadi praktik jual beli narkoba di dalam rutan Salemba. Misalnya kalian cari di sini.
Kemudian bagaimana proses jual beli dan sebagainya. Jadi ketika kita membuat pertanyaan adik Simba, itu bukan semata-mata atau bukan hanya yang penting buat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba tersebut, tapi setiap kalimat tanya yang kita buat harus mengacu atau harus berdasarkan fakta yang tadi kita temukan. Jadi harus ada hubungan antara kata tanya, kalimat tanya yang kita buat dengan fakta yang kita sampaikan. Jangan sampai kita membuat kalimat tanya yang tidak ada hubungannya dengan fakta yang kita sampaikan tersebut. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah berita, fokus kita adalah apakah fakta yang disampaikan di dalam berita itu benar-benar disampaikan atau benar-benar memenuhi adik Simba gitu. Jadi sampai sini saya bisa bilang untuk siswa kelas 8 yang saya ajar, yang harus kalian perhatikan yaitu tadi struktur. Kalian bisa memanfaatkan koran yang kalian pilih, berita di koran yang kalian pilih untuk kalian coret-coret menentukan strukturnya mana. Kedua, kalian harus menemukan satu fakta, minimal satu fakta penting yang berusaha disampaikan di berita tersebut, itu kalian tulis di buku tugas kalian. Yang ketiga, buat pertanyaan adik Simba yang jawabannya juga kalian buat kalimat tanya dengan 6 kata tanya yang diwakili oleh akronim adik Simba, dan harus ada 6 jawaban berdasarkan berita yang kalian pilih. Jangan sampai kalian buat pertanyaan sendiri, kemudian kalian hanya membuat jawaban kesimpulan kalian. Setiap jawaban yang kalian pilih itu harus berdasarkan apa yang ada di dalam berita yang kalian pilih. Jadi di video ini saya hanya ingin menegaskan perkara tersebut. Jadi untuk yang belum menyelesaikan tugas, saya masih memberikan waktu kurang lebih 1 pekan untuk menyelesaikan tugas. Untuk ini jadi kalian bisa mengumpulkan tugas yang mengidentifikasi itu di tugas pertemuan kedua. Buat yang belum, buat yang sudah berarti kalian aman. Nah, untuk pertemuan ketiga ini tugas kalian adalah mencari atau membuat rangkuman tentang kaidah-kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks berita. Nah, jadi untuk di tugas pertemuan ketiga yang kalian kumpulkan adalah hanya rangkuman tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, bagi yang belum mengerjakan tugas di pertemuan kedua, saya sudah menyampaikan di awal sampai pertengahan, sampai menjelang akhir ini, bagaimana cara kalian mengerjakan tugasnya. Jadi harapan saya jangan sampai ada lagi yang kurang tepat ya, ada yang kurang tepat dalam mengerjakan tugas, karena jika kurang tepat pasti saya kembalikan lagi, belum saya nilai. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan buat rangkuman tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita, karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Kurang lebih itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.